Bersedia. Beri salam pada Pak Guru. Dasar artifisial. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu menurut saya dan agamanya masing-masing. Siapa yang mau pimpin doanya boleh silakan. Kita baca ada. Ada kesempatnya? Ayo, pimpin doanya dulu ya. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Nadia ada, Nazila, Ozi, Putu Aprilia, Raka ada, Leta, Salman, Sartika ada, Siti ada, Yalah. Jadi ada 2 orang yang belum bisa masuk. 3, siapa? Satu lagi. Oh, enggak masuk absen baru. Keterangannya apa? Keterangannya? Oke, berarti ada 3 orang yang belum bisa masuk. Nah, jadi kita doakan dulu bagi yang teman-temannya yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan semoga cepat kembali lagi bergabung bersama kita ya. Nah, kalian tadi Bapak mau nanya nih, untuk yang beragama dari suku sholat enggak? Enggak. Kenapa enggak sholat? Ketiduran. Bukan ketiduran, kesiangan. Kalau tidurnya kan sudah direncanakan dari malamnya, ya. Jadi cara kebayangnya itu sebelum berangkat sekolah kita bangun pagi sholat subuh dulu ya. Habis itu bersihkan rumah, bersihkan kamar, bantu orang tua, mandi baru pergi ke sekolah ya. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan belajar tentang pengenalan coding logika pemrograman
yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi kita nanti ada ujian pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan apa itu coding, kemudian memahami peran logika dalam membuat program, dan yang ketiga menyelesaikan masalah sederhana dengan pendekatan computational thinking atau berpikir secara komputasional. Dan yang terakhir itu ada mencoba menulis instruksi sederhana menggunakan block basic coding. Nah, nanti kita belajarnya main game, ya kan? Kita senang nggak main game? Pasti senang semua main game. Tapi game kita ini nanti game bersifatnya edukatif atau pembelajaran aja. Nanti kita coba belajar main game. Nah, seharusnya kali itu Bapak kemarin lupa ya, seharusnya kali itu harusnya HP sekarang. Ada HP semua kan di rumah kan ya? Ya, nah, HP. Nanti Bapak lupa, Bapak juga nggak masuk ke grup kalian. Kan belum ada grup kemarin. Belum ada bikin grup ya. Nah, harusnya kita bikin grup ya. Kalau tiap pelajaran coding itu harus bikin grup mata pelajarannya. Soalnya kan tiap pertemuan nanti kita bakal menggunakan handphone, menggunakan komputer, mengakses internet. Dan itu nanti harus banyak mengakses internet. Banyak juga main game, tapi gamenya game pembelajaran. Gak ada game KKR, gak ada ya. Ya, jangan main game KKR, kita gamenya game pembelajaran dulu. Nah, kemudian itu apa itu coding menurut kalian? Coding dari bahasa itu coding apa? Gitu. Ya, siapa yang bersedia membaca? Coding itu apa? Ayo saudara, Bapak minta tolong sama Salman aja. Membaca. Apa semua dibaca? Coding adalah menulis instruksi agar komputer melakukan sesuatu. Nah, coding adalah menulis instruksi agar komputer melakukan sesuatu. Siapa yang melakukan instruksi itu? Kita sebagai pengguna komputer. Agar komputernya bisa jalan kayak gini, atau komputer laptop ini bisa jalan kayak gini, kita melakukan instruksi dulu kan ya. Kita hidupkan dulu laptopnya, kita hidupkan komputernya dulu, baru kita buka program ya. Sama kayak kalian main handphone. Main handphone kan nggak bisa kalau kita nggak melakukan instruksi kan ya. Handphonenya kan diam, udah mati. Kalau nggak kita hidupin kan nggak bisa dia difungsikan. Kemudian itu ada bahasa pemrograman. Nah, itu di pemrograman itu kita nanti belajarnya Python. Python itu jenis pemrograman. Ada Java, ada Scratch ya. Bacanya itu Scratch. Kalian itu juga harus bisa pakai gitu ya, bisa pakai bahasa Inggris. Ini bukan Scratch, sebenarnya bukan Scratch ya. Scratch bacanya ya. Nah, kemudian apa lagi Pak? Kemudian coding itu kalau tanpa coding komputer hanyalah mesin kosong. Sama kayak handphone tadi. Kalau nggak ada codingnya, nggak ada pemrogramannya, itu bisa digunain ya. Cuma benda mati kan pasal di rumah. Jadi kita harus masukin programnya. Nah, contoh sehari-hari. Contoh sehari-hari alarm, instruksi jam berapa berbunyi. Misalnya kalian sini kan pakai alarm semua di rumah kalau bangun. Pakai. Nah, kita masukkan instruksinya. Jam sekian kita mau bangun. Kan itu kan udah ada program dalam itu kan. Otomatis jam yang kita tentukan tadi alarmnya berbunyi dengan sendirinya, handphonenya kan berbunyi katanya kan. Sampai kita bangun sampai budek kadang kuping kita kan. Mana volumenya full lagi, HP dekat kuping. Kemudian ada remote TV. Di rumah masih ada yang punya TV? Masih, alhamdulillah ya. Bapak juga ada punya TV tapi nggak bisa dipakai lagi. Di rumah ibaratnya nggak ada TV ya. Sama kan sekarang itu nonton TV udah jarang karena apa ya, nggak menarik kayak zaman dulu. Zaman dulu kan tiap minggu kan banyak kartun. Kalau zaman sekarang kan paling kartunnya Upin ya. Ini nggak ada yang kayak dulu lagi yang nggak ada Naruto apa gitu. Nah, kita mau pindahin channel di televisi itu kan kita pakai remote. Remote itu kan kalau nggak ada programnya juga nggak bisa. Jadi nggak bisa kan itu remote itu digunakan kalau nggak ada program dulu sebelum jadi televisi. Mau ke RCTI, mau ke Indosiar harus kita tekan remote-nya kan? Ya.
adalah kalian itu logika kalian misalnya kalian mau pergi sana, berarti kita pakai logika dulu kan, pakai apa ke sana, jalannya gimana ya kan, berapa jam ke sananya ya kan, ada enggak kendalanya di sana nanti pas di jalan itu ya. Kemudian digunakan agar program tidak salah langkah. Misalnya kita mau pergi ke sana, mau ke rumah Ajun, kalau kita nggak pakai cara berpikir dulu kan belum tentu sampai ke rumahnya Ajun kan, salah nyasar jadinya kan ya. Jadi bahaya kalau nyasarnya apalagi masih kecil, nyasar bahaya. Bisa dicari orang tuanya kalau nyasar. Berangkat pamitnya jam 1 siang, janji pulangnya jam 2, ternyata jam 6 belum pulang. Kemana? Nyasar. Karena ini tadi nggak pakai berpikir, tadi cara berpikirnya tadi nggak pakai logikanya. Sama di pemrograman nanti komputer ini kalau nggak ada logika pemrogramannya jadi sering error kan? Sering error. Kan sering error kan? Ya itu karena banyak berita yang dimasukkan. Nah ini ada contoh. Nah contoh, sering lihat kamera? Sering. Satu jam? Sering. Satu menit? Sering ya. Kalau mengarah ke kota itu udah pakai lampu merah, lampu hijau dan lampu kuning. Nah di kota itu kan di setiap persimpangan itu kalau nggak ada lampu merah kan ada berhenti, kalau nggak ada lampu merah bisa jam. Nah sama seperti di komputer, kalau nggak ada tanda berhentinya nanti programnya bisa tabrakan. Kalau tabrakan dia jadi rusak, error, stres dia. Sama di kehidupan kita juga, kalau di kota itu kan jalannya padat. Kalau di persimpangan di misalnya di Pagar Dewa itu kan nggak ada lampu merah, nanti bisa banyak yang kecelakaan, banyak masuk ke rumah sakit. Nah lampu hijau fungsinya apa? Fungsinya untuk bergantian melintas pada jalur yang diinginkan. Dan lampu hijau itu ini ada lampu kuning apa kuning? Hati-hati ya. Di sini ada contoh lampu kuning di depan SMK 3. Ada yang sering ke arah sana. Nah, sana kan dipasang rambu-rambu lampu kuning karena jalannya lumayan padat. Kalau pagi-pagi itu kan sekolah banyak. Nah, dikasihlah lampu kuning, tandanya itu kita harus hati-hati. Di komputer juga nanti ada coding untuk lampu kuning. Ini apa lagi? Nah ini komputasional tinggi akan berpikir secara komputasional. Ayo coba siapa yang mau baca? Yazina ada tadi. Ya coba baca. Coba baca aja. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer sehingga solusi yang dihasilkan bisa dijalankan. Contohnya apa? Contohnya apa? Berpikir secara komputasional. Misalnya ada masalah kan, kita pakainya secara sistematis sehingga masalah yang kita temukan itu bisa diselesaikan oleh manusia maupun komputernya itu ya. Saya kalian mau bikin tugas, kalau nggak berpikir secara komputasional kita tidak. Kalau kalian nanti mau memanfaatkan AI bikin tugas, nah kalau nggak pakai cara berpikir komputasional nggak bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada 4 langkah utama dalam berpikir secara komputasional. Yang pertama itu decomposition. Bacanya apa? Decomposition, bukan decomposition ya. Ya, decomposition adalah cara pemecahan masalah besar dari kecil. Kemudian ada pattern recognition, cara pola atau cari pola atau kemiripan. Nanti kita juga belajar
gamenya itu misalnya di depan nanti kalian ada pola yang mirip. Nah kalian cari ada beberapa pola, misalnya ada 5 pola. Nah kalian cari di antara kedua itu yang mirip. Kemudian ada abstraction, fokus pada hal yang penting. Dan yang terakhir ada algoritma. Itu bacanya algoritma ya, algoritmik sama saja ya. Susunan langkah-langkah untuk bersolusi. Nah contoh kita di kelas yang pertama tadi apa? Decomposition, pemecahan masalah dari besar ke kecil. Contohnya robot membuat siswa memberi instruksi detail agar robot berhasil. Nah nanti kalian baca, ada latihan soalnya. Kalian cari, nanti kan kalian dididik kelompok gitu ya. Kalian minta satu perwakilan dari kelompok masing-masing dijadikan sebagai robotnya, robot untuk membuat jadi perintahnya itu nanti apa, si robot itu nanti teman kalian tadi kan. Nah kalian tulis perintahnya apa secara urutan. Kemudian ada algoritma pergi ke sekolah. Nah ini tadi algoritma pergi sekolah tadi. Siapa yang udah melakukan ini algoritma pergi sekolah ini tadi? Sudah? Ya boleh dari bangun tidur, habis itu mandi, itu sarapan, habis itu berangkat. Udah pasti berangkat di sini kalian? Yakin bapak belum? Karena belum ada duit jajan, ya kan? Kalau enggak punya, kalau kalian nggak dikasih duit jajan nggak mau sekolah ini. Ya walaupun ada MBG sekarang, ya kan? Kemudian ada praktik scratch tadi. Sprite maju 10 langkah lalu belok kanan. Nah nanti bapak contohin scratch itu apa, sprite itu apa. Sprite itu adalah karakter di dalam itu dan scratch nanti. Jadi kalian masukkan perintahnya, gimana jadinya karakter itu bisa maju 10 langkah lalu belok kiri, belok kanan, putar 360 derajat ya. Nah ini di depan ini kan ada kan baris pertama itu gambarnya kayak gini. Nah, kalian nanti ditugaskan untuk mencari pada pilihan A sampai E ini. Nah, masing-masing itu yang mana ada kemiripan di antara gambar atas atau gambar bawah? Coba satu. Ya satu orang. Siapa yang mau bantu jawab? Nomor berapa? Coba perhatikan gambarnya itu. Gambarnya itu kan yang pertama itu kan ada segitiga hitam, tanda panahnya juga diperhatiin ya. Nah, itu nanti. Ini adalah cara berpikir komputasional tadi, kalian mencari kemiripan pada pola. Nomor berapa? Kira-kira nomor berapa? Ayo satu orang yang bisa jawab. Nomor 2 sama B ya. Karena masing-masing ini ada kotak, kemudian ada segitiga hitam, tanda panahnya juga ngarah, sama-sama ngarah ke atas masing-masing kan. Ini cuma beda apa posisinya aja, tapi gambarnya sama ini. 2 sama B. Kemudian apa lagi? Nomor 1 sama D. Ada lagi? Nomor apa lagi? Nomor 2 sama B tadi udah. Kemudian 3 sama D. Pas sama C. Pas sama C nggak mungkin karena tanda panahnya ini kan yang paling itu di bawah kotak kan, yang ini di atas segitiganya. Ya nggak mungkin kalau pas sama C. 4 sama A. Ini pas sama A juga enggak. Coba satu orang, untuk maju ke depan, siapa bisa? 1 sama D. Ya, 1 sama D, 1. Betul ya. Beda posisinya aja ya. Coba perhatikan dulu. Yang nomor 1 itu kan tanda panahnya di samping, tapi tanda panahnya ngarah ke bawah atau ke kotaknya. Lagi. Nah, kemudian ada lagi
berpikir secara computational dulu. Cari pola yang keduanya sama dua sama B sama D, dua sama D enggak, dua sama B enggak. Ini kan lingkaran hitamnya di luar yang dua, yang B nya di dalam. Apa lagi? Tiga sama C enggak, tiga sama C ini garis duanya di luar, ini garis duanya di dalam. Apa lagi? Ayo. Tiga sama E enggak, ini tanda tambahnya di tanda kali ya, kali apa tambah ya? Kalinya di luar, ini di dalam. Jadi cuma satu yang ada kemiripan di sini, cuma satu sama A. Tadi katanya 5 sama 1 sama aja. Ini sini, ini sana. Ya, ya, terkali gitu. Nah itu contoh dari apa tadi? Nomor 2 tadi pola kemiripannya atau pattern apa katanya recognition. Nah kemudian ada yang namanya contoh, kita buka scratch ya, scratch. Nah bapak kasih contoh untuk yang scratch. Ini tempat game yang membebaskan kaki. Jadi nanti kalian itu di rumah buka scratch nih ya, mau bikin belajar programnya. Nah perintahnya tadi apa tadi? Perintahnya apa tadi? Kita coba dulu bikin ya. Sebelum itu bapak cari dulu. Ini bisa diganti ya backgroundnya, mau di lapangan, mau di dalam ruangan bisa. Nah ini yang namanya sprite tadi, sprite karakter scratch ini. Nah ini namanya sprite. Kalau ini kan sprite satu kan ada bacanya. Nah karakter ini bisa kita custom juga, bisa kita edit, mau keinginan kita bisa kita custom. Misalnya kita mau jalan 10 langkah ke depan, dia itu kan ada yang ini ya, depan itu ke sini ya, bukan ke samping gitu. Nah nanti kalian masukkan perintah. Nah di sini ada pilihan, yang biru itu gerakan, kemudian yang bawah biru itu ada tampilan, ada suara, ada kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan baru saya. Nah inilah yang dinamakan instruksinya. Kita masukkan instruksi yang ada di sini agar karakter itu bisa jalan, ya. Contohnya kita di sini kita mau gerak, si sprite ini kita mau suruh gerak dulu. Nah kita suruh gerak. 10 itu apa? 10 itu langkahnya ya, atau jaraknya. Nah kita masukkan di sini 10 dulu. Coba dulu diperhatikan ya, nggak usah main-main. Kita bikin. Nah dia kan jalan. Nah hilang dia. Karena apa? Karena kita cuma dirinya jalan ke depan. Nggak ada selain gerak ke depan ini kan kita nggak masukkan perintah lagi atau instruksi lagi. Agar sprite itu nggak sampai ke depan, kita masukkan apa di sini? Di sini ada pilihannya juga. Sampai ke pinggir dia balik lagi. Coba jika di pinggir dia pantulkan. Mana dia? Nah, kalau sampai ke pinggir dia balik
dibalik. Kalau itu berapa derajat kira-kira dibaliknya? 180 derajat. 180 derajat. Nah, sampai ke ujung lagi dia balik lagi. Nah, ya. Selain itu kita bisa juga masukkan cerita lagi. Kita mau kita dulu 15. Nah, dia itu. Nah, jadi nanti kalian itu kita harapkan bisa. Gimana caranya karakter itu kita masukkan supaya kita nggak salah-salah kayak gitu tadi kan? Ini kan masih salah dia. Gambarnya nggak teratur, karakternya itu kan nanggung dia kan, kalau bahasa sini kan nanggung dia itu. Terpental sini, dibalik lagi ke sana, kan kasihan dia aja kan. Nah, jadi kalian itu berpikirlah secara sistematis atau berpikirlah secara komputasional agar karakter itu bisa jalan seperti kita ini. Yaitu kalau masukin suara, sebenarnya kita juga bisa masukin suara. Nah, masukin suaranya di sini ya. Nah, itu ada suaranya. Iya. Itu bukan lagi kalau itu tadi. Nah. Jadi dia itu akan melakukan perintah sesuai dengan urutan kita yang kita masukkan di sini. Yang pertama itu kan urutan 15. Nah, dia balik kayak gitu. Itu habis dari putar dia gerak maju, habis gerak maju dia baru bersuara kata dia. Nah, sebelum kita penutupan, Bapak mau tahu itu, Bapak mau nanya tentang kode tadi. Masih ingat nggak kode itu apa? Masih? Apa ya? Saudara? Kode itu apa? Ya, curang kalian, kalian baca. Yang kode itu adalah menulis instruksi agar komputer melakukan sesuatu dengan benar. Kemudian apa lagi? Kita belajarnya apa lagi tadi? Selain coding, ada belajar tentang algoritma, belajar tentang teks tadi. Belajar apa lagi? Belajar Python-nya minggu depan aja kita belajar Python. Belajar logika ya. Nah, kita belajar sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini, coding adalah prinsip komputer. Kita menggunakan komputer agar bisa dijalankan. Kemudian logika pemrograman, aturan agar program benar. Kemudian ada computational thinking. Apa itu computational thinking? Cara berpikir secara Nah, ini Bapak ada refleksi. Silakan masing-masing tulis satu lembar aja jawabannya. Apa yang Mbak Abangga saya pelajari hari ini? Kemudian bagaimana yang paling menyenangkan ketika menurutmu? Kenapa anak penting dalam kehidupan ini? Ya, silakan ditulis refleksinya. Saya tulis, dijawab berdasarkan menurut kalian aja. Jawab itu lah. Sudah di kertas satu lembar. Apa baru yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Bagian mana yang paling menyenangkan ya?
kita udah belajar tentang bahasa pemrograman tadi, ya Python sama Structuring. Minggu depan kita ulangi lagi ya. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang latihan membuat program sederhana, Scratch dan Python ya. Sebelum ke materi, seperti biasa ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat konsep input, proses, dan output. Input, proses, output itu tahu kalian? Nggak tahu? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, membuat program sederhana dengan Scratch. Kemudian nomor 3, membuat program sederhana dengan Python. Yang keempat, membandingkan antara Scratch dan Python. Ya. Nah, lanjut yang kedua, konsep dasarnya program adalah kumpulan instruksi untuk komputer. Kemarin kan udah kita bahas. Nah, alur program itu ada 3 ternyata anak-anak. Ada input, proses, output. Sebelum kita mendapatkan hasil, kita harus menginput dulu instruksinya. Kemudian diproses oleh program tersebut. Ya, baru dihasilkan outputnya bisa berupa soft file maupun hard copy-nya. Nah, contohnya input nama. Nah, nama diinputkan lalu diproses menyusun kalimat dan outputnya nanti ada keluar itu perintah yang kita masukkan tadi berupa halo. Halo, nama kalian siapa itu? Ya, nanti itu kita belajarnya di Python juga ada nanti ya. Nah, kemudian di sini ada definisi Scratch tadi. Coba baca salah satunya. Coba, siapa yang mau baca? Arjuna, coba baca Arjuna. Scratch adalah sebuah bahasa programan visual yang dikembangkan oleh MIT Media Lab. Scratch dirancang khusus untuk pemula, terutama anak-anak dan remaja, agar bisa belajar logika programan dengan cara yang mudah, interaktif, dan menyenangkan. Ya, itu ya. Scratch itu adalah sebuah bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh MIT Media Lab. Jadi program visual itu program yang berupa gambar. Nah, Scratch dirancang khusus untuk para pemula biar belajarnya lebih gampang, terutama pada anak-anak dan remaja. Nah, sekarang untuk kalian kan, untuk anak-anak dan remaja, kita bisa menggunakan Scratch agar bisa belajar logika pemrograman dengan cara yang mudah dan interaktif dan menyenangkan. Jadi di Scratch nanti kita belajarnya secara interaktif dan menyenangkan. Jadi jangan takut ya masalah itu. Dan menyenangkan ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, di sini kita ada kelebihan dan kekurangan dari Scratch. Kelebihannya yang pertama mudah dipahami. Kenapa? Karena menggunakan blok warna-warni. Jadi tidak perlu menghafal kode ataupun sintaks. Nah, beda sama si Python nanti. Kalau Python banyak kode. Buka kurung itu fungsinya apa. Udah itu ada titik 2, titik koma di atas itu fungsinya apa. Jadi di Scratch itu nggak ada. Kemarin kan udah kita bahas ya. Scratch kemarin kan nggak ada kan kode-kode kayak gitu kan. Kita tinggal masukkan blok balok-baloknya aja, balok-balok perintah. Ada gerakan, ada suara, ada kontrol kemarin kan. Kemudian di Scratch juga kemarin kita langsung lihat gambarnya. Itu berupa visualnya. Kemarin kan ada karakter yang bernama apa kemarin? Masih ingat? Ya, nama karakternya kemarin apa? Nggak ada yang perhatiin? Kucing kan jenisnya. Nah, namanya itu apa? Nama si karakter itu ada Sprite namanya kemarin. Kucing warna orange ya. Kemudian kelebihannya cocok untuk pemula. Nah, cocok untuk pemula dirancang khusus untuk anak-anak tadi. Ya kan? Nanti kita belajar logika pemrograman. Yang ketiga, kreatif dan interaktif. Bisa membuat animasi, game ya. Cerita, musik, dan simulasi. Nah, kalian kalau hobi main game, kalian jangan cuma jadi penikmat game.
usahakan jadi pencipta gamenya itu tersendiri, kan ya. Di sini ada yang main Roblox. Nah, main Roblox kan bisa bikin game juga di sana kan ya. Bapak juga main Roblox juga, tapi baru, soalnya belum paham-paham banget main Roblox itu kayak apa. Nah, kemudian kelebihan dari Scratch itu dia gratis dan berbasis web. Berbasis web ya. Kita tinggal bikin akun, kita bisa bikinnya. Nah, itu kan ada kan bisa diakses langsung melalui scratch.mit.edu tanpa harus bayar. Jadi kita nggak perlu langganan per tahunnya berapa, kayak itu nggak usah. Kemudian komunitasnya besar. Nah, yang pakai Scratch ini ternyata sudah banyak ya. Seluruh dunia ini sudah banyak yang pakai Scratch ini. Nanti kita coba-coba buka Scratch-nya di HP kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, kita sekarang ada di abad keberapa? Di abad keberapa kita? Abad berapa? Abad ke-21 ya kalau nggak salah. Nah, itu melatih kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi berpikir logis. Nanti kita bisa berkolaborasi di sana. Nah, tentunya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan di sana untuk Scratch ada 5 poin utama. Yang pertama, keterbatasan fitur. Keterbatasan fitur itu tidak bisa digunakan untuk membuat aplikasi profesional yang kompleks ya. Jadi dia belum bisa dijadikan aplikasi profesional yang kompleks. Kemudian hanya berbasis visual. Kurang cocok untuk belajar menulis sintaks pemrograman yang sebenarnya seperti Python, Java, dan C++. Nah, jadi kalian harus ingat perbedaannya nanti, kelebihan dan kekurangan antara Scratch dan Python. Kemudian ada kinerjanya terbatas, proyek yang terlalu besar atau kompleks kadang jadi lambat dijalankan. Keempat, tidak cocok untuk lanjutan. Karena kenapa? Setelah pemahaman dasar, siswa perlu pindah ke bahasa pemrograman lain untuk level yang lebih tinggi. Jadi alasannya ini nggak bisa untuk lanjutan kan? Ini cuma untuk yang dasar saja. Untuk lanjutannya nanti ada itu tadi, ada Python, ada Java, ada C++. Nah, kemudian yang terakhir butuh internet stabil. Kalau internetnya nggak stabil, kita susah untuk mengaksesnya kan? Walaupun itu ada versi offline-nya. Sebagian besar fitur komunitas hanya bisa digunakan jika online. Jadi sinyal kalian nanti kalau mau makainya di rumah harus cari yang stabil ya. Kalau nggak stabil dia loadingnya lama. Kayak Bapak kemarin, kita kemarin kan lama kan loadingnya kan untuk nampilkan si Scratch itu kemarin. Nah, jadi harus diingat-ingat dulu ya antara kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada apa lagi di slide selanjutnya? Nah, di slide selanjutnya ada contoh program Scratch. Nah, blok yang digunakan nanti when green flag clicked. Kemudian ada ask siapa namamu dan and white. Yang tiga say join hello, ya kan? Siapa tahu artinya nomor 1? Siapa tahu? Ketika bendera warna hijau, klik apa? Ditekan ya. Ketika bendera warna hijau ditekan berarti programnya berjalan. Ask siapa namamu dan and white. Ask apa? Pertanyaan atau tanyakan siapa namamu. Kemudian and white dan tunggu. Say join hello. Ucapkan apa? Join apa? Ucapkan halo untuk jawabannya nanti. Karena yang nomor 2 itu kan ada pertanyaan, otomatis nanti kita bikin jawabannya ya. Jawaban dari siapa namamu itu. Nanti berarti ada say join. Nah, hello ini setelah hello ada lanjutan lagi siapa nama kalian. Jawabannya ya. Nanti kalian bikin nama kalian sendiri di Scratch itu. Nah, maksud dari ini adalah program akan menyapa nama yang dimasukkan. Jadi nama siapa yang dimasukkan, nama itu yang akan ditimbulkan oleh si Scratch nanti. Ya, paham nggak? Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ada?
Nah, ini untuk contoh program si Python. Python ini bukan Python ular ya. Python program, bahasa pemrograman. Nah, kalau di Python namanya langsung ditulis untuk menginputkan nama. Nama sama dengan input, berarti ini menginputkan nama ya. Dalam kurung, buka kurung, tanda petik, siapa namamu? Tanda petik lagi. Nah, kalau ada buka kurung otomatis ada tutup kurungnya ya kan? Kalau udah ada dua ini berarti otomatis dia akan berjalan. Kalau salah satu buka kurung atau tutup kurungnya nggak dimasukin, dia nggak bisa ya. Kemudian print. Print itu artinya outputnya. Keluarkan hasil dari ini. Ini tadi yang kita tanyakan kan. Ini yang kita inputkan. Kemudian hasilnya nanti pengeluarannya ada ini. Hello, nama. Nah ini nanti nama ini jawaban dari siapa namamu ini. Jadi kalian bikin. Siapa namamu, namanya dibuat nama kalian. Kalau ini untuk kata lanjutannya bebas, kita nanti mau bikin apa ya. Selamat belajar coding boleh ya. Nah, program yang meminta nama lalu menyapa pengguna. Jadi nanti halo, hasil yang dihasilkan oleh Python nanti tulisannya halo, nama siapa? Misalnya nama Salman. Halo Salman, selamat belajar coding. Ya. Kita bahas dulu materinya sebelum kita buka aplikasinya ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, siapa tadi namanya? Ada Putu di sini. Ada? Nah, baca dulu. Iya, baca aja itu. Definisi Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming language ya, yang mudah dipelajari karena sintaksnya sederhana dan mirip dengan bahasa manusia. Jadi sintaksnya nanti sama dengan bahasa kita. Kalau kita mau minta masukkan nama, kita tulis name ya. Kemudian Python banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web. Nah, website yang sering kalian kunjungi itu dikembangkan oleh Python juga. Ada data science dan AI. AI juga dibikin dari Python. Dan itu ada machine learning dan deep learning. Ini pendekatan media pembelajarannya. Sekarang kita pakai pendekatan apa pembelajaran kita? Deep learning. Deep learning itu pembelajaran mendalam ya. Ya, pembelajaran mendalam. Kemudian ada otomatis, yang terakhir ada pembuatan aplikasi dan game. Nah, Python ini juga bisa bikin aplikasi dan game ya. Bukan cuma Scratch tadi yang bisa bikin game, Python juga. Nah, tentunya di Python itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan Python yang pertama, sintaks sederhana dan mudah dipahami. Kelebihannya itu ya yang pertama. Cocok untuk pemula karena mirip bahasa sehari-hari, ya kan? Kemudian multi-platform, bisa dijalankan di Windows, Linux, macOS, Mac ya. Itu Mac OS itu OS ya. Tanpa banyak perubahan kode. Nah, yang ketiga ini apa? Ada yang tahu ketiga ini? Jenis apa ini? Ada yang tahu? Windows, Linux itu Macintosh itu apa? Ini bacanya Macintosh ya? Apa? Ada yang tahu? Ketiga ini jenis apa? Termasuk dalam jenis apa? Nggak tahu? Ini adalah jenis sistem operasi pada komputer ya. Komputer. Windows itu yang biasa kita pakai, yang Bapak pakai ini Windows. Linux nanti beda lagi, ada Linux Debian ya. Kemudian ada Macintosh tadi seperti Apple gitu ya. Nah, pustaka sangat banyak, mendukung banyak bidang misalnya TensorFlow, kemudian NumPy, Pandas dan Jingo. Nah, yang keempat itu ada komunitas besar sama seperti Scratch tadi, banyak komunitasnya juga besar, sudah banyak yang menggunakan ya. Bagi programmer banyak yang menggunakan Python ini. Banyak tutorial, forum, dokumentasi. Sehingga dapat membantu kita untuk belajar lagi ya. Kemudian serbaguna, bisa digunakan untuk AI, data science, web, otomatis, IoT, dan sampai keamanan cyber. Siapa mau jadi keamanan cyber di sini?
mengamankan website dari para hacker ya. Cyber itu hacker cyber biasanya saling serang menggunakan pemrograman ini ya, bahasa pemrograman Python, Java dan C++ itu. Nah, kemudian ada kekurangan. Kekurangannya eksekusi lebih lambat dibanding bahasa seperti C++ dan Java karena Python adalah interpret language ya. Tidak cocok untuk aplikasi mobile. Jarang dipakai untuk membuat aplikasi Android, iOS secara langsung. Jadi Python ini tidak cocok untuk mobile. Mobile itu handphone. Handphone kalian itu mobile ya. Jadi cocoknya itu ke itu tadi sistem operasi Windows, Linux sama Macintosh tadi. Yang keempat, konsumsi memori cukup besar karena sifatnya high level program. Python bisa lebih berat dibanding bahasa lain ya. Kemudian yang terakhir itu kurang optimal untuk game grafis berat, lebih cocok untuk prototype atau game sederhana saja kalau Python ini. Nah, kemudian ada aktivitas siswa. Nah, sekarang kita mulai belajar buka Scratch ya. Silakan keluarkan handphone kalian. Datanya ada semua kan? Ada. Enggak ada. Nah, silakan ke Google ya, buka Google-nya, kalian ketik Scratch. Nah, itu tulisannya kayak gitu. Yang enggak bawa handphone boleh gabung sama temannya yang ada ya. Sama-sama dulu ya. Cari yang Scratch, Imagine, Program, dan Share. Yang atas sekali ya. Ya, ditekan kalau sudah. Nah, kayak gini kan tampilan awalnya kan? Nge-lag. Nah, itu tadi. Kita harus sinyal yang stabil. Udah ini? Sudah kayak gini timbulnya? Sudah. Kalau sudah, kita langsung masuk dulu. Bergabung dengan Scratch ya. Bagi yang pertama masuk atau pertama buat itu bergabung dengan Scratch dulu. Buat tulis nama penggunanya siapa, nama kalian, kemudian bikin kata sandinya langsung. Kata sandi yang mudah diingat ya bikinnya ya. Nah, di sana kan ada tampilan buat sebuah nama pengguna. Yang di atas itu silakan masukkan nama kalian. Nggak usah panjang-panjang, nama panggilan aja. Kemudian yang kedua itu buat sebuah sandi. Sandinya yang gampang aja. Itu ditekan. Kalau ada keterangan namanya yang warna merah itu coba kalian ganti kasih angka atau kasih karakter add kayak gitu. Ini nggak salah. Nah, kata namanya itu Bapak bikin dulu ya nama yang Bapak. Nah, udah kalian jalankan kan? Sudah? Udah jalankan. Kalau dijalankan dia karakternya itu kan berputar ya kan, kebalik. Nah, caranya biar nggak kebalik itu kita masukin lagi perintah yang di sini. Nah, atur gaya rotasi kiri ke kanan. Nah, dia kan nggak balik-balik lagi. Bahasa Inggrisnya left to right apa? Di bawah itu tadi. Nah, set rotation style ya. Set rotation style. Kalian ada? Ada, coba. Nah, dimasukkan ke sana. Ini ke pinggiran ini. Pertama ini masukin. Nah, udah itu ke control. Control forever. Udah itu if on edge. Nah, ini kalian masukin sini. Nah, masukin dulu ke bawah. Ke bawah 25 itu. Nah, udah itu masukin lagi set rotation. Nah, ini.
Nah, masukin. Masukin. Hah? Nih, kayak gini. Hello. Siapa namamu? Namaku Beruang, kayak gitu ya. Udah, kalau sudah kita buka yang Python lagi ya, yang itu di logout dulu. Kita coba yang Python. Ini dikeluarin dulu ya. Nah, ini kalian buka Google Colab. Ya, Google Colab tulisannya ya. Ayo. Nah, ini Bapak yakin udah bisa semua HP-nya tadi. Coba Google Colab. Google Colab. Namanya itu apa? Ya, nama kalian. Tulisnya nama kalian. Itu yang mana I? Itu bukan. Ini kursor Bapak ya. Nah, enggak ada. Sudah. Itu di bawah ya, di bawah itu. Ini buat akun Google dulu. Nah, buat dulu. Tulis aja nih. Sudah. Kalau sudah diketik kayak gitu, nah ini kan adalah proses kita kan, instruksi kita masukkan. Jadi kalau kita mau diprosesnya, klik yang tanda play ini. Ini run cell artinya ya. Tinggal hasilnya kan halo, nama saya Randy itu kan. Yang kita masukkan namanya di sini Randy. Kemudian printnya berarti outputnya nanti harus keluarnya ini. Halo, nama saya. Dia memanggil kata yang kita masukkan ini, memanggil yang dari nama ini. Berarti nama itu yang ini, yang dipanggilnya. Yang ada di baris ini. Belum ada tutup kurungnya ini. Nah, sudah ya. Kalau sudah silakan simpan HP-nya. Kemudian kita belajarnya sudah selesai ya. Silakan disimpan HP-nya. Nah, jadi kita hari ini udah belajar latihan buat Scratch dan apa tadi? Python. Perbedaan Scratch sama Python tadi apa? Coba Bapak ulangi lagi sedikit. Apa? Ada yang bisa jawab? Perbedaan antara Scratch dan Python tadi. Perbedaannya ada pada tampilannya kan. Kalau Scratch itu dia berupa visual. Kalau Python dia apa? Apa? Python apa? Masa nggak ada yang ingat? Python. Nah, kalau Scratch itu bahasa pemrograman berupa visual. Kalau Python tadi kata-kata ya, kita masukkan instruksinya melalui kata-kata yang menyerupai hampir mirip sama bahasa manusia. Itu ya. Nah, untuk hari ini pelajaran kita udah selesai. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita bawa HP lagi. Bagi yang belum bawa HP, diusahakan bawa HP dan HP-nya udah ada akun Google-nya juga ya. Kalau yang belum punya akun Google atau belum login, boleh nanti minta bantu sama Bapak di kantor ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.